Pada kesempatan hari ini, pada hari ini Rabu 3 Juni 2026, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI setelah melakukan serangkaian penyidikan, hari ini telah menetapkan Kejaksaan Agung mengungkapkan besarnya anggaran yang digelontorkan negara untuk program MBG setelah menetapkan mantan Kepala BKN Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan program tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan program MBG yang mulai dijalankan secara nasional pada 6 Januari 2025 menyerap anggaran yang sangat besar yang berasal dari APBN. Menurut Syarif, pada tahun pertama pelaksanaannya, yakni di 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 85,7 triliun rupiah. Anggaran itu kemudian melonjak tajam pada tahun 2026 menjadi 286 triliun rupiah. Program MBG yang dimulai pada 6 Januari 2025 menggunakan anggaran sebesar 85,7 triliun pada tahun 2025 dan kemudian pada angka 286 triliun rupiah untuk tahun 2026 yang bersumber pada dana APBN. Dengan demikian, total anggaran yang dikucurkan negara untuk program itu selama periode 2025 hingga 2026 sudah mencapai 371,7 triliun rupiah. Dalam penyidikan perkara ini, Kejaksaan Agung menemukan sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak mendukung secara langsung operasional penyelenggaraan program MBG. Temuan tersebut menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan penyidik untuk mengungkapkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara. Syarif juga menjelaskan salah satu pengadaan yang menjadi sorotan adalah pembelian motor listrik dalam jumlah yang sangat besar. Tercatat ada sebanyak 21.801 unit motor listrik diadakan dengan nilai mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Selain itu, penyidik juga menemukan pengadaan sebanyak 32.000 pasang sepatu yang dinilai tidak berkaitan secara langsung dengan kebutuhan utama pelaksanaan program penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Tidak hanya itu saja, terdapat pula pengadaan sekitar 31.000 unit tablet dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang turut menjadi perhatian penyidik. Kejaksaan menilai sejumlah belanja tersebut tidak memberikan dukungan sama sekali yang signifikan terhadap operasional inti dari program MBG. Temuan-temuan itu menjadi bagian dari konstruksi perkara yang tengah didalami oleh Kejagung. Penyidik kini menelusuri proses perencanaan, pengadaan, hingga memastikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP.
bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Saudara DH bersama-sama dengan Saudara SS dan Saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirdik. Untuk berikutnya kami persilakan kepada rekan-rekan, mungkin untuk ada beberapa yang mau ditanyakan. Kami batasi 3 penanya dulu ya. Jangan lupa subscribe ya.